Halo, perkenalkan nama saya Siti Raisa. Saya dengan NIM 210200135. Saya dari kelas FSA. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengolahan limbah B3. Apa sih yang dimaksud dengan limbah B3? Yaitu kegiatan yang meliputi pengurangan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan. Selanjutnya yaitu ada karakteristik limbah B3 yang sesuai dengan kategorinya. Ada limbah B3 kategori 1, limbah B3 kategori 2, yaitu karakteristiknya ada reaktif, mudah meledak, korosif, beracun, mudah menyala, padatan mudah menyala, dan infeksius. Dan ini ada fasilitas penyimpanan limbah B3 sesuai kategori dan sumber. Yang pertama ada fasilitas bangunan, termasuk dalam kategori 1, termasuk juga dalam kategori 2 sumber tidak spesifik, termasuk dalam kategori 2 sumber spesifik, dan termasuk juga dalam kategori 2 sumber spesifik khusus. Yang kedua ada tangki atau kontainer. Dia juga termasuk dalam kategori 1, termasuk dalam kategori 2 sumber tidak spesifik, kategori 2 sumber spesifik, dan tidak termasuk dalam kategori 2 sumber spesifik khusus. Lalu ada silo, dia tidak termasuk dalam kategori 1, tidak termasuk dalam kategori 2 sumber tidak spesifik, tidak termasuk dalam kategori 2 sumber spesifik, namun dia termasuk dalam kategori 2 sumber spesifik khusus. Lalu ada tempat tumpukan limbah, sama dengan silo, dia juga tidak termasuk dalam kategori 1, tidak termasuk dalam kategori 2 sumber tidak spesifik, tidak termasuk kategori 2 sumber spesifik, namun dia termasuk dalam kategori 2 sumber spesifik khusus. Dan yang terakhir, bentuk lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dia termasuk dalam kategori 1, kategori 2 tidak spesifik, kategori 2 spesifik, dan kategori 2 spesifik khusus. Lalu ada fasilitas penimbunan limbah B3, ada sumur injeksi, ada penempatan kembali di area bekas tambang, dump tiling, dan bentuk lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ada pengolahan limbah B3 yaitu ada thermal, insinerasi atau metode pengolahan limbah dengan cara pembakaran, dan juga ada cara lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lalu ada stabilisasi atau solidifikasi, dilakukan terhadap limbah B3 dengan ketentuan berwujud cair atau lumpur, dan dilakukan pencampuran dengan semen, kapur, pasir, silika, dan lain-lain. Cara lain yaitu menggunakan bioremediasi, menggunakan makhluk hidup seperti bakteri. Lalu ada elektrokoagulasi, menggunakan aliran listrik. Terakhir ada pencucian, yaitu pencucian tangki kapal atau tank cleaning. Lalu ada fasilitas limbah B3 yang berdasarkan jenis dan waktu maksimal penyimpanan. Jenisnya yaitu limbah B3 cair, fasilitas penyimpanannya yaitu di tangki penyimpanan, dan waktu maksimal penyimpanan yaitu 30 hari. Dan yang kedua, jenisnya limbah B3 padat, fasilitas penyimpanannya yaitu di gedung penyimpanan, maksimalnya 90 hari. Selanjutnya yaitu ada limbah B3 gas, fasilitas penyimpanannya yaitu di tabung penyimpanan, waktu maksimalnya itu 1 tahun. Dan yang terakhir ada limbah B3 radioaktif, fasilitasnya yaitu di bangunan penyimpanan, waktu maksimalnya yaitu 30 hari. Lalu ada fasilitas penyimpanan berupa bangunan. Yang pertama yaitu limbah B3 kategori 1 yang harus dipenuhi, yaitu desain konstruksi bangunan bisa melindungi limbah dari matahari, teriknya matahari atau hujan. Lalu ada limbah kategori 2 sumber tidak spesifik, harus memiliki penerangan dan ventilasi yang cukup. Dan terakhir limbah B3 dengan kategori 2 sumber khusus harus memiliki saluran dan bak penampung. Penyimpanan limbah B3 berdasarkan kategori dan jumlah yang dihasilkan.
Yang pertama yaitu ada limbah yang dihasilkan 50 kilo per hari. Waktu maksimal penyimpanannya yaitu 90 hari sejak limbah B3 dihasilkan. Kedua yaitu limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kilo per hari. Waktu maksimal penyimpanannya yaitu 180 sejak limbah B3 dihasilkan. Lalu limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kilo per hari dari sumber tidak spesifik atau sumber khusus, waktu maksimal penyimpanannya itu 365 hari. Yang pertama ada fly ash sebagai substitusi bahan baku aluminium silika. Limbahnya itu dari fly ash, sumbernya dari PLTU. Lalu ada pemanfaatan limbah cat. Limbahnya dari pabrik cat, sumbernya dari pencampuran bata beton. Lalu ada pemanfaatan kertas. Limbahnya dari pabrik kertas, sumbernya dari kertas karton, menjaga karat, kerajinan. Lalu ada minyak bekas, limbahnya dari rumah tangga atau rumah makan, sumbernya dari bahan bakar biodiesel dan sabun. Yang terakhir yaitu ada limbah cairan, limbahnya dari industri antena atau besi, sumbernya dari material bangunan atau tawas. Dan ada fasilitas pengangkutan limbah B3. Pengangkutan limbah B3 diwajibkan untuk menggunakan alat angkut yang tertutup untuk limbah B3 kategori 1, dan pengangkutan limbah B3 dapat dilakukan menggunakan alat angkut terbuka untuk limbah B3 kategori 2. Informasi yang harus ada di alat pengangkutan limbah yaitu setiap alat angkut limbah harus memiliki simbol sesuai dengan karakteristik limbah. Label yang harus ada di setiap wadah, identitas limbah, identitas perusahaan, nomor telepon perusahaan, dan jumlah, jenis, sifat, kode limbah, dan yang terakhir tanggal pengemasan. Ini adalah contoh alat pengangkutan limbah B3. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf bila ada kata yang tidak dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.